Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga damai Tuhan selalu hidup di dalam perjalanan siara iman kita, dan semoga kita semua diberikan berkat untuk mengalami kesehatan dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Saudara-saudari, kita berjumpa dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita semua diundang untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di situ, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mendengar firman hari ini itu sungguh menarik, sangat menarik, karena Yesus berhadapan dengan dua kelompok yang selalu mencari-cari alasan untuk menjatuhkan Yesus. Mereka selalu mengkambing hitamkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Maka hari ini dalam kisah di mana ketika Yesus makan atau datang ke salah satu rumah untuk makan bersama, rumah orang Farisi dan ada ahli-ahli Taurat, dan ternyata ada seorang yang sakit busung air datang, dan kebetulan itu adalah pada hari Sabat, dan Yesus menyembuhkannya. Dan ternyata orang-orang Farisi dan ahli Taurat menjadi bungkam. Mereka tidak mampu berkata-kata ketika Yesus melakukan itu. Tetapi tentu kita tahu bahwa dalam hati mereka sedang mencari strategi untuk menangkap dan menghancurkan Yesus. Tapi di sini ada suatu hal yang menarik, bahwa hari Sabat adalah hari yang diperuntukkan buat Tuhan. Dan Tuhan adalah Raja atas hari Sabat. Tuhan adalah berkuasa pada hari Sabat. Dan hari Sabat adalah hari Tuhan. Sehingga Tuhan berkuasa untuk menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan. Teristimewa untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan. Tuhan hanya mempunyai satu tujuan dalam hidup manusia, yaitu kebaikan. Dan kebaikan ini untuk mengarahkan dan membawa manusia kepada keselamatan. Jadi tujuan keselamatan benar-benar dinyatakan oleh Allah dalam seluruh karya hidupnya. Salah satu yang kita dengar hari ini adalah penyembuhan. Tetapi bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, apa yang dilakukan oleh Yesus merupakan satu pelanggaran. Pelanggaran karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tetapi Yesus mau mengingatkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat bahwa hukum itu penting. Tetapi hukum tanpa dasar cinta kasih, apalah artinya hukum? Karena di dalam perjalanan hidup manusia, ketika manusia membuat hukum, tujuan hukum hanya satu, tujuan aturan hanya satu, supaya mengharmoniskan antara kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan manusia. Kalau satu aturan tidak membawa pada keselamatan manusia, aturan itu tidak berlaku. Aturan itu tidak pantas dan tidak layak untuk dibuat atau diberlakukan. Sebab semua aturan punya satu tujuan, untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia, dan teristimewa untuk keselamatan. Dan di dalam menjalankan aturan harus ada dasar cinta kasih. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus hari ini. Yesus tidak melanggar aturan, tetapi Yesus menyatakan kebenaran. Yesus memanusiakan manusia agar orang itu menjadi layak dan pantas
Sebab manusia adalah ciptaan yang luhur dari Allah, yang harus dirawat dan dijaga, dipelihara. Oleh karena itu, Yesus hari ini mau mengatakan kepada kita suatu perintah cinta kasih yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menjadi seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, menjalankan aturan tanpa dasar cinta, hanya menjalankan aturan tetapi adalah peraturan yang tidak mempunyai makna. Semua kita pun saudara-saudari, ketika kita berhadapan dengan suatu aturan hidup, jalani itu dengan penuh kasih, lakukanlah itu dengan penuh cinta, dan semoga semua aturan itu yang kita buat itu harus membawa kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan bagi banyak orang, bukan untuk memenjarakan atau mengekang orang, tetapi untuk memberikan kebebasan bagi orang, untuk kebebasan yang bertanggung jawab di dalam hidup, teristimewa kebebasan yang mengarahkan manusia kepada disiplin, ya, disiplin hidup. Semoga saudara-saudari kasih dan karunia Tuhan hari ini juga menyembuhkan kita semua yang sakit. Datanglah kepada Yesus, membiarkan hidup kita disembuhkan, diberkati dan dikuduskan dengan berkat-Nya yang memberikan kita cinta sejati dan arti dari keselamatan itu. Tuhan memberkati dan menguduskan kita dengan kasih-Nya, berkat-Nya berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.